Julia. Pada 1 Maret 1999 yang lalu, sebuah susunan hidrofon otonom milik Lembaga Kelautan dan Atmosfer Amerika atau NOAA tak sengaja merekam suara yang sangat aneh di kawasan Samudra Pasifik Khatulistiwa. Coba kalian dengar. Di mana sejak kemunculan rekaman suara ini di internet, suara ini langsung menimbulkan banyak diskusi liar. Misalnya, ada orang yang berteori kalau suara mirip auman ini berasal dari makhluk yang jauh lebih besar daripada paus alias monster laut. Di sisi lain, bahkan ada orang yang berteori kalau suara aneh ini adalah suara yang berasal dari sebuah pangkalan militer di bawah laut. Tapi yang perlu kalian ketahui, meski banyak teori aneh mengenai suara auman ini, sebenarnya suara ini adalah suara rekaman asli yang telah dipercepat sebanyak 16 kali agar dapat dengan mudah didengar oleh manusia. Dan menurut para peneliti dari NOAA itu sendiri, suara ini besar kemungkinan bukan berasal dari monster laut, apalagi pangkalan militer, melainkan berasal dari gunung es raksasa yang bergesekan di lepas pantai Antartika. Meniru manusia. Kalian percaya nggak kalau ada makhluk laut yang bisa menirukan suara manusia berbicara? Jika kalian tidak percaya, berarti kalian tidak pernah mendengar yang namanya nok, yaitu seekor paus beluga yang diyakini bisa mengeluarkan suara mirip seperti manusia berbicara. Coba kalian dengar. Sedikit info, suara yang kalian dengar barusan direkam pada Mei 1984 di penangkaran National Marine Mammal Foundation di San Diego. Dan untuk nok itu sendiri adalah seekor paus beluga yang ditangkap di perairan Kanada dan kemudian dipindahkan ke San Diego untuk diriset. Awalnya tak ada yang aneh dengan nok ini, tapi di permulaan tahun 1984, para peneliti di penangkaran itu mulai mendengar suara-suara aneh mirip percakapan manusia. Namun mereka masih tak bisa menemukan asal-usul suara tersebut. Tapi setelah diusut lebih lanjut, ternyata suara aneh itu berasal dari nok yang mencoba menirukan suara-suara manusia yang berada di sekitarnya. Dan menurut para peneliti di sana, suara mirip manusia berbicara ini dapat terjadi karena nok meningkatkan tekanan udara di hidungnya, mengendalikan getaran bibir fonetiknya, dan mengembangkan vestibularnya secara berlebihan. Menurut kalian, suara ini mirip manusia berbicara atau tidak? Makna Pinasquid. Sekitaran tahun 2008 yang lalu di internet sempat beredar sebuah video mengerikan yang menampilkan penampakan makhluk aneh di dalam lautan. Coba kalian lihat. Dan sejak kemunculannya pertama kali di internet dan ditambah lagi kurangnya informasi terkait video ini, makhluk ini langsung menimbulkan perdebatan mengenai asal-usulnya. Misalnya, ada orang yang langsung beranggapan kalau makhluk ini adalah alien yang sedang bersembunyi di dalam lautan. Di sisi lain, bahkan ada orang yang langsung beranggapan kalau makhluk ini sebenarnya adalah monster laut karena bentuknya yang aneh dan ukurannya yang sangat besar. Tapi pertanyaannya, makhluk apakah ini sebenarnya? Jadi, pada tahun 2007 yang lalu, ketika perusahaan minyak Shell menerjunkan sebuah ROV ke Teluk Meksiko di situs pengeboran minyak Perdido, ROV itu kemudian tak sengaja menangkap penampakan makhluk mengerikan ini di kedalaman 1,5 mil atau 2,5 kilometer. Namun yang perlu kalian ketahui, makhluk ini bukanlah alien atau monster laut, melainkan seekor cumi-cumi dengan nama Magna Pinasquid, yaitu jenis cumi-cumi laut dalam yang terkenal karena tentakelnya yang sangat panjang dan dapat tumbuh sekitaran 4-8 meter. Namun, meskipun makhluk ini sudah diketahui jenis makhluk apa, tapi kabarnya sampai sekarang makhluk ini masih belum dapat dipelajari secara mendalam. Hal ini disebabkan karena makhluk ini sangat jarang terlihat dan ditambah lagi sangat sulit untuk menemukan makhluk ini karena habitatnya yang berada di kedalaman 2000 hingga 6000 meter. Makhluk aneh.
Jadi, sekitaran tahun 2008 yang lalu beredar di internet sebuah video tayangan TV Jepang yang menampilkan penampakan makhluk aneh di dalam lautan. Coba kalian lihat. Seperti yang kalian lihat, makhluk ini memiliki bentuk yang sangat aneh, seolah-olah tubuhnya terbentuk dari sekumpulan tentakel yang saling menyimpul. Tapi yang perlu kalian ketahui, meski bentuk makhluk ini sangat mengerikan, makhluk ini bukanlah alien, apalagi monster laut yang sangat mematikan. Yang mana sebenarnya nama makhluk ini adalah Siphonophore, yaitu makhluk unik yang seluruh tubuhnya tersusun dari sekumpulan makhluk kecil bernama zooid. Secara sederhana, zooid itu sendiri adalah unit multiseluler yang berkembang dari satu telur yang dibuahi dan bergabung untuk menciptakan koloni fungsional yang mampu bereproduksi, mencerna, mengapung, mempertahankan posisi tubuh, dan menggunakan propulsi jet untuk bergerak. Sedikit tambahan untuk info lebih lengkap mengenai makhluk bernama Siphonophore ini, kalian bisa lihat sendiri di internet karena pembahasannya yang sangat panjang. Jari kematian. Kalian tahu nggak kalau di lautan itu ada fenomena unik yang bernama Brinicle atau jari es kematian? Jika kalian belum tahu, coba kalian lihat video ini. Seperti yang kalian lihat, video ini menampilkan sebuah pilar es menyerupai jari yang turun dari permukaan laut dan kemudian langsung membekukan apapun yang ada di bawahnya. Fenomena ini tak hanya unik, tapi juga diketahui sangat berbahaya karena jari es ini dapat membekukan makhluk lambat apapun yang berada di jalurnya. Yang mana hal ini dapat menyebabkan kerusakan ekosistem yang cukup parah di jalur yang dia lewati. Dan tak hanya dapat membekukan, jari es kematian ini juga diketahui memiliki kandungan garam yang sangat tinggi. Dan tentu saja kandungan garam yang sangat tinggi ini juga tak kalah mematikan. Karena kandungan garam yang sangat tinggi itu dapat memaksa makhluk yang terkena mengalami proses osmosis paksa dan menyebabkan makhluk itu mengalami kekurangan cairan parah hingga mati sebelum membeku. Tapi pertanyaannya, apa yang menyebabkan fenomena ini terjadi? Secara sederhana, fenomena ini terjadi ketika air garam pekat yang sangat dingin lebih dari titik beku merembes dari es laut ke dalam air laut yang lebih hangat di bawahnya. Dan nantinya air garam dingin yang merembes itu langsung membekukan air laut yang ada di sekitarnya. Ningen. Pada tahun 2010 yang lalu, sebuah robot ROV milik perusahaan Jamstack tak sengaja merekam penampakan makhluk aneh di kedalaman 1022 meter di Teluk Sagami, Jepang. Coba kalian lihat. Seperti yang kalian lihat, di video itu terdapat sebuah makhluk aneh yang duduk diam tak bergerak sedikit pun. Dan setelah video ini beredar di internet, banyak orang langsung mengait-ngaitkan kalau makhluk ini adalah Ningen, yaitu kriptid laut raksasa berwarna putih mirip seperti putri duyung yang konon menghuni perairan Antartika. Tapi meskipun makhluk di video ini dikait-kaitkan dengan Ningen, sayangnya sampai sekarang belum ada kepastian informasi mengenai makhluk apakah ini sebenarnya. Menurut kalian makhluk ini apa? A. Batu laut yang kebetulan mirip makhluk hidup. B. Bangkai hewan laut. C. Ningen. Atau D. Makhluk laut yang belum teridentifikasi. Slow down. Pada 19 Mei 1997, Pusat Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika atau NOAA lagi-lagi tak sengaja merekam suara aneh yang berasal dari Samudra Pasifik Khatulistiwa. Coba kalian dengar. Berdasarkan informasi yang beredar, suara yang diberi nama slowdown ini bukanlah berasal dari monster laut, apalagi aktivitas militer di dasar lautan. Yang mana menurut hipotesis para ahli, suara mirip auman monster laut ini berasal dari pergeseran es besar di Antartika, mirip seperti suara Julia sebelumnya. Tapi meskipun sudah ada hipotesis dari para ahli, namun tetap saja masih ada beberapa orang yang beranggapan kalau suara auman ini berasal dari monster laut.
Jadi kalian percaya yang mana terkait asal-usul suara ini? Monster laut atau suara yang timbul akibat pergeseran es? Kota kuno. Pada tahun 2001 yang lalu, sepasang suami istri bernama Paulina Zaleski dan Paul Wenswijk melakukan pemindaian sonar dasar laut di dekat semenanjung Guana Hachabibes di Kuba dengan tujuan untuk mencari harta karun. Namun bukannya harta karun, sonar mereka malah memindai tumpukan batu besar setinggi 3 meter di kedalaman 2000 kaki atau 610 meter di bawah permukaan laut. Batu besar ini bukan sembarang batu, di mana jika diperhatikan dengan seksama, batu-batu ini tersusun sangat rapi menyerupai reruntuhan kota kuno yang memiliki banyak bangunan seperti piramida, tembok, dan lain sebagainya. Di mana menurut tim Kanada dari Advanced Digital Communication atau ADC, diperkirakan reruntuhan tersebut berusia lebih dari 6.000 tahun dan menjadikan reruntuhan ini lebih tua daripada piramida Mesir. Tapi sayangnya, karena kontrol ketat Kuba terhadap ekspedisi dari negara asing, akhirnya menghambat para peneliti untuk dapat menyelidiki lebih lanjut terkait asal-usul dan usia sebenarnya dari reruntuhan ini, hingga mengakibatkan sangat sedikitnya informasi terkait reruntuhan ini. Meskipun belum pernah dilakukan ekspedisi langsung ke reruntuhan ini, tetap saja banyak para ahli berspekulasi terkait reruntuhan ini. Misalnya, menurut ahli geologi Kuba bernama Manuel, bangunan ini sangat aneh, tapi yang lebih anehnya lagi adalah kedalamannya yang mencapai 610 meter di bawah permukaan laut. Kenapa aneh? Karena menurut Manuel, dibutuhkan waktu lebih dari 50.000 tahun untuk sebuah daratan tenggelam sejauh 700 meter di bawah permukaan laut. Dan karena dibutuhkan waktu 50.000 tahun inilah akan sangat aneh kalau bangunan ini dulunya ada di daratan sebelum akhirnya tenggelam ke dalam laut. Karena diperkirakan pada waktu itu belum ada satupun peradaban manusia yang bisa membangun bangunan seperti reruntuhan ini. Dan karena keanehan itu, Manuel tak menutup kemungkinan kalau reruntuhan ini hanyalah sebuah batu dasar lautan yang kebetulan menyerupai kota kuno. Tapi ya, balik lagi karena pemerintahan Kuba sangat ketat terhadap ekspedisi di daerah lautan mereka. Sampai sekarang, asal-usul reruntuhan ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan.